Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para hadirin, sahabat Iqra dan para pemirsa channel YouTube yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kajian kita masuk di Quran surat keempat, ya, yaitu Quran surat An-Nisa. Ya. Sebelum menginjak kepada Quran surat An-Nisa ini, marilah kita semangati bersama, hiduplah dengan ilmu, karena hidup dengan ilmu kita akan dimudahkan. Ya. Tentu dengan ilmu pasti kita akan terasa lebih mudah menata hidup untuk selamat dunia dan akhirat, ya. Kemudian hiduplah juga diselingi, dibarengi dengan nilai-nilai seni, ya. Namun seni di sini adalah seni yang digariskan dan yang bersifat manfaat dan bermartabat. Jangan seni yang mengandung kepada unsur yang didekatkan kepada jauhnya kita dengan nilai-nilai ilahiyah, apalagi seni yang mendekatkan kepada penyakit tahayul, bid'ah, dan khurafat, ya. Apabila kita mampu memilah dan memilih seni yang manfaat dan bermartabat, insya Allah hidup kita akan terasa indah. Kemudian mari kita bingkai hidup kita dengan iman dan takwa, ya. Bismillah, dengan iman dan takwa hidup kita akan lebih terarah. Semoga kita termasuk hamba Allah atau insan yang diberi petunjuk untuk menata hidup di dunia dan di akhirat dalam kondisi yang terbaik, yang mengikuti kepada jalan atau petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah pada kesempatan malam hari ini, Mas Irwan dan teman-teman, Mas Irwan mulai, ya, ayat yang pertama Quran surat An-Nisa. Seperti biasa kita membaca basmalah bisiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada beberapa keterangan bahwa ketika mau membaca Al-Quran, awali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mulai, ya, saya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, perhatikan tulisannya, ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi. Segitu kepanjangan, ya, tapi ini soalnya penggalan kalimat, ya. Belajar main mata, ya, lirik-lirikannya melirik begitu mulut berbunyi khalaqakum, matanya sudah melirik kepada min nafsi wahidah dan seterusnya, ya. Khalaqakum min nafsi wahidatin, coba. Min nafsi wahidatin. Nah, karena ini ketemu dengan wawu, kita ulangi dari min nafsin wahidatin wa khalaqa minha, coba, min nafsin
minhuma, coba. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa katsiran wa nisaa. Perhatikan, itu ada tanda jim ya, boleh berhenti, boleh dilanjut ya. Wattaqullaha alladzi tasya'aluna, wattaqullaha alladzi tasya'aluna, ulangi, alladzi tasya'aluna bihi wal arham, tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Pada ayat kedua, mari kita amati bersama dan ikuti bersama ya. Wa atul yatama amwalahum, wala tatabaddalul khabitha bit tayyib, khabitha bit tayyib, ayo bit tayyib, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Ini ayatnya jelas ya. Harus betul-betul memperlakukan anak yatim itu harus betul-betul jujur terhadap diri, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba
lakum fankihu ma taba lakum. Diulang dari ma taba lakum minan nas, sebentar, minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Coba. Balakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Di situ ada tanda wasol apa wakof? Jim ya. Boleh langsung atau boleh diwakof ya. Berarti kita lanjut aja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawajidah. Oh ya. Oh ya, ulang. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Segitu coba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Dzalika adna dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, ini yang sering dipelintir ya. Pengennya sih sunnah ya, sunnah Quran ya, ikuti Quran, nikah bisa 2, 3 atau 4 ya, bisa 1, 2, 3, 4 ya. Tapi di sini komanya, tapinya itu tidak diperhatikan. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ya sekarang gini, berlaku adil. Istri pertama sudah kolot, sudah tua, sudah cameot. Dia sensitif, mudah cemburu. Menikahinya ujuk-ujuk bukan dengan landasan kita untuk manfaat, tapi syahwat. Nikahinya perawan ting-ting ya. Misalnya masih piyik ya. Masih bawa kayak sate balibul apa ya. Nah, itu berarti sudah tidak adil. Dari niat awal aja sudah tidak adil. Tidak adil, waduh. Menikahinya sudah dengan piyik, jauh sekali perbedaan dengan yang sudah ada dengan istri yang pertama. Itu berarti dalam keadilan memelihara hati dan merawat hatinya yang pertama aja kita sudah tidak bisa adil, kecuali dengan penjelasan-penjelasan khusus. Istri yang sepuh mungkin penyakitan, stroke, tidak bisa melayani, baik melayani fisik maupun psikis gitu ya, biologisnya atau hubungan-hubungan yang bersifat kebutuhan syahwat tidak bisa melayani. Kasih pengertian, Mi, aku nikah lagi ya. Nah, ini sih guyon sedikit, tetapi kalau dengan pengertian yang bagus dan bisa menerima yang tua misalnya, daripada saya menikahi yang tua lagi, nanti sebentar lagi juga nanti pensiun lagi tidak bisa melayani seperti kamu. Ya lebih baik saya yang muda ya, Mi, boleh nggak minta ikhlasnya ya, biar saya semangat lagi hidupnya. Kasih pengertian dulu gitu ya. Atau sambil guyon gitu ya, sing tua lamun dinikahi ya dinafkahi, diurusi, diopeni.
Sing enom ya pada baik. Diopeni diurus ya sing enom sisa gitu ya. Tapi kalau misalnya oh iya Pak bener sing enom kan biar bisa bantu saya, bisa bantu ya istilahnya merawat dan sebagainya untuk itu akan bagus begitu. Nah, kalau kita kan fenomena di lapangan tidak begitu. Ya, nikahi 1 2 3 tapi biasanya mengedepankan syahwat dan hobi. Ya, itu yang dilarang atau tidak diperkenankan oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mudah-mudahan kita juga tidak termasuk orang yang melawan perintah. Wah, tidak bisa. Bagaimanapun yang namanya adil yang menikah dengan satu orang. Nah, Qur'annya boleh. Pada kondisi-kondisi tertentu boleh kita menikahi 2, 3 atau seterusnya sampai 4 gitu ya. Itu berarti Allah itu membuat aturan. Ada kalanya setiap orang mungkin kondisinya tidak sama. Ada yang misalnya tadi belum sampai cukup pada masa tua untuk mendapatkan payan dari istri, ternyata istri mendapatkan ujian dari Allah, sakit yang tidak bisa melayani suami. Mungkin di situ baru boleh ayat ini diterapkan. Artinya kita harus adil terhadap diri dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Paham ya maksudnya ya? Jadi laki-laki tolong jangan egois ya. Ini Qur'annya begini ya. Lanjut ya, ayat keempat. Wa atun nisaa sadaqatihinna lah. Ya, coba. Wa atun nisaa sadaqatihinna. Stop dulu ya. Mulai dari sadaqatihinna lah, coba. Sadaqatihinna lah fa in tibna lakum an syai'im min fa in tibna lakum an syai'im min itu kan berarti di situ dulu ya. Mulai dari lakum, diulangi ya. Lakum ang syai'im min hunab sang fakuluhu hani amari'a. Coba. Lakum ang syai'im min hunab sang fakuluhu Maria gitu ya. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati ya. Yang kelima, wala tusufaha amwalakum. Segitu dulu aja. Wala tusufaha as-sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Waqsuhum wa
sukun fathah, qau bukan qau tapi qaulam ma'rufa, qaulam ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ini kaitannya dengan anak yatim. Jadi misalnya anak yatim ditinggali harta waris, sawah atau rumah. Jadi anak itu dibesarkan menggunakan hasil dari harta peninggalan, ya. Sawahnya dikepraskeun, disewakeun, ya, disewakan atau ditanami, diparonkan, dan itu untuk biaya hidup, ya, biaya hidup, biaya sekolah gitu ya. Tapi jangan sekali-kali nanti harta itu ditukar, sawah yang biasa pinggir jalan, ya pinggir jalan raya yang nilainya tinggi ditukar, dibarter dengan sawah yang murah, sawah yang harganya tidak sebanding. Ini nggak boleh, ya. Yang penting sama-sama luasnya gitu, nggak boleh. Tapi nilainya pun harus sama. Yang penting jangan menukar dengan kebohongan, ya. Kemudian bukan itu saja, kita harus berucap ya dengan anak-anak yatim itu yang baik-baik, ya. Tidak boleh terlalu menyinggung perasaan dan membuat ketuan, membuat sakit hati. Nah, ini terkait dengan anak yatim, ya. Yang keenam sekarang, wabtalul matama yatama hatta idza balagun nikah. Coba. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum ya rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfa wa bidara. Bidaran ayak baru bidaran ayak baru wa man kana ghaniyan fal yasta'fif wa man kana ghaniyan ta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba.
Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Uji itu maksudnya kita betul-betul sambil memantau, menguji apakah akhlaknya baik, buruknya, ibadahnya, kemampuan bagaimana untuk bekerja supaya besok bisa menafkahi istrinya. Kita harus bisa menguji. Coba kamu dikasih tugas, dikasih pekerjaan, dikasih peluang-peluang untuk usaha, ini sampai seperti itu ya. Nah, kalau dipandang cukup dan bisa untuk menafkahi keluarga, segerakan sampai dia itu supaya bisa menikah. Nah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepadanya hartanya tersebut, dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu, harta anak yatim maksudnya, menurut cara yang patut ya. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Demikian rangkaian kegiatan ngaji bareng bersama sahabat Iqra ya. Seperti biasa kita belajar membaca Al-Quran dan diterjemahkan. Maksudnya supaya kita lambat laun, pelan-pelan kita juga mampu memahami isi kandungan Al-Quran ya. Jadi kita tadi kan satu, tahu bagaimana memperlakukan atau merawat anak yatim, dan bagaimana kita juga harus tahu untuk apa ya, petunjuk teknis ya tentang menikahi perempuan kedua, ketiga, dan keempat. Ini petunjuk teknis, ini Quran ya, dan Qurannya jelas, singkat, padat, lugas ya. Jadi Quran itu bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk diperselisihkan, tetapi untuk diikuti dengan cara-cara yang santun terhadap diri dan santun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengajian malam hari ini bermanfaat dan bisa menuntun kita, hidup kita, karena sedang berjuang dan berusaha untuk dibingkai dengan apa? Iman dan takwa. Allah lah tempat berharap, tempat bersandar, supaya kita hidupnya bisa semakin terarah. Dan tentu pengen terarah itu kita harus berjuang untuk iman dan takwa, baik dalam kondisi duduk, berdiri, terlentang, dalam kondisi lapang, maupun dalam kondisi sempit. Jadi sing pageh ngembing waton. Waton itu maksudnya watoniyah ya, tentang agama. Jadi ini pepatah orang tua dulu ya. Sing pageh ngembing waton. Yang kuat, yang kokoh menggunakan dan memperlakukan agama secara jujur terhadap diri dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya saya tutup dengan nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.